Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Tuhan sudah menolong kita di sepanjang minggu yang telah berjalan, dan kita percaya di minggu-minggu yang akan datang Tuhan juga akan selalu menyatakan kebaikan dan pertolongannya bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40. Tertulis demikian. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Smith Wigglesworth, seorang penginjil dari Inggris yang aktif melayani di era akhir 1800 sampai 1940-an, dijuluki sebagai Rasul Iman. Ia disebut demikian karena pelayanannya diwarnai dengan berbagai peristiwa mujizat, kesembuhan, dan bahkan kebangkitan orang dari kematian. Setidaknya ada 14 orang yang ia bangkitkan dari kematian selama pelayanannya, termasuk istrinya yang telah meninggal, tapi ia bangkitkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Smith Wigglesworth dikenal sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ia percaya bahwa doanya mengundang kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40 ini. Di situ tertulis, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saat itu ada seorang perempuan bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas, yang sakit lalu meninggal. Mayatnya dimandikan lalu dibaringkan di ruang atas di rumahnya. Petrus saat itu ada di Lida, sementara peristiwa di mana Tabita meninggal berlokasi di Yope. Lida saat ini bernama Lod, dan Yope saat ini bernama Yafo, berlokasi di Tel Aviv. Jarak antara Lod dan Yafo atau Lida dengan Yope adalah sekitar 19 km. Petrus kemudian diminta untuk datang ke Yope, padahal saat itu Tabita sudah meninggal. Mungkin maksudnya adalah untuk menghiburkan hati orang-orang yang sedang berduka cita karena kematian Tabita. Sesampainya di sana, Petrus masuk ke kamar di mana Tabita dibaringkan, dan ia menyuruh semua orang keluar dari situ. Yang kemudian dilakukan oleh Petrus bukanlah meratapi kematian Tabita, tapi ia berlutut dan berdoa. Setelah beberapa saat lamanya, ia kemudian berkata kepada mayat Tabita untuk bangkit, dan saat itu Tabita pun bangkit oleh kuasa Tuhan melalui doa dan iman Petrus. Peristiwa ini tersebar di seluruh Yope, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan dari ayat firman Tuhan ini buat kita? Pesan firman Tuhan adalah yang pertama, kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 37 tertulis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita semua perlu menyadari bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Meskipun tidak selalu orang yang sudah meninggal dapat bangkit kembali melalui doa, karena hal ini bergantung juga pada kehendak Tuhan. Tapi kita hendaknya punya keyakinan akan kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, selalu ada harapan di dalam Tuhan.
Kalau Petrus dapat memiliki iman pengharapan yang kuat dalam Tuhan, meskipun yang dihadapi di depan matanya adalah kemustahilan, kita pun hendaknya belajar untuk juga memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan yang sanggup menolong kita dalam berbagai persoalan. Entah itu dalam sakit penyakit, dalam masalah keuangan, dalam masalah pekerjaan, dan berbagai masalah lainnya di hidup kita. Bagi orang lain mungkin nampaknya sudah tidak ada harapan, tapi bagi kita yang percaya selalu ada harapan. Kita dapat berdoa kepada Tuhan dalam setiap kesukaran dan mengandalkan kuasa-Nya di hidup kita. Yang ketiga, kuasa Tuhan bekerja nyata dalam pelayanan untuk membawa orang-orang menjadi percaya. Ada efek lain dari sebuah karya ajaib Tuhan, yaitu untuk membuat orang percaya. Meskipun tidak selalu mujizat dapat dijadikan dasar untuk beriman, namun ketika Tuhan menyatakan mujizat-Nya, maka itu merupakan sebuah demonstrasi kuasa-Nya yang mengundang kita untuk percaya kepada-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Petrus yang melangkah dalam iman dan pengharapan, percaya kepada Tuhan yang sanggup dan berkuasa, serta melayani jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kembali kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami punya Tuhan yang besar. Ajar kami untuk beriman, percaya, memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kelihatannya masalah persoalan kami mustahil untuk mendapatkan solusi, tapi kami percaya di dalam Tuhan selalu ada solusi, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan. Karena Engkau Tuhan berkuasa dan Engkau mau menolong kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan, seperti Petrus yang membawa kabar baik, yang menyatakan sukacita, mengundang kuasa Allah di dalam kehidupan pelayanannya, sehingga membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami juga dapat menjadi saluran kuasa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas, pelayanan dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi setiap kami masing-masing yang sedang dalam pergumulan, masalah, dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit atau di rumah. Jamah ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu mengalir saat ini, menyempurnakan tubuh setiap kami yang sakit. Dan tolong kami semua yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami karya ajaib Tuhan di hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!